Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya S. Budianto, guru SMK Muhammadiyah 2 Tayu, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2022. Pada hari ini tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan video pembelajaran guna memenuhi tugas UKIN dengan materi mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, kalian luar biasa. Anak-anakku semua yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, saya mau absen terlebih dahulu, ya. Juni Pipit Supiani, Nazwa Anandita, Nilam, Aklis, Rangga. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga dalam pertemuan kali ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, sehingga kalian bisa memahami serta menerapkan materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Mbak Elsa, silahkan ke depan. Kita duduk masing-masing, siap doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, ada yang masih ingat pertemuan yang kemarin? Apa kira-kira? Ya, betul sekali. Jadi pertemuan kemarin adalah perilaku kontrol diri. Jadi perilaku kontrol diri pada pertemuan yang kemarin saya kira paham. Untuk pertemuan yang kali ini juga tidak kalah pentingnya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca Quran. Silahkan nanti kita secara bersama-sama biar nanti kalian bisa mendapatkan berkah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Terima kasih. Selanjutnya, bagaimana kondisi Anda saat ini? Kira-kira yang A, yang B, atau yang C kira-kira? Yang B, alhamdulillah. Berarti yang B kalian dalam keadaan yang senang, bahagia, karena bisa berkumpul bersama teman-teman kita semua. Kira-kira ketika kalian
mengamati gambar yang saya tampilkan. Itu gambar apa kira-kira? Gedung KPK. Ya, para pejabat yang ada di sana, di situ KPK singkatannya apa? Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan tulisan berani jujur hebat. Berani jujur hebat. Jadi nanti ada materi-materi yang sangat penting pada pertemuan kali ini, yaitu nanti masalah kejujuran. Ya, ini ada yang mau memberi gambaran, kira-kira jujur itu baik atau buruk? Baik. Ya, misal kalian diberi uang saku oleh orang tua kalian, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Misalkan disuruh untuk belanja di warung atau di pasar, ada kembaliannya. Kembaliannya itu diberikan lagi kepada orang tua. Jadi itu termasuk jujur. Kalian seperti itu apa tidak kira-kira? Ya, alhamdulillah. Berarti kalian adalah jujur. Gitu ya. Jadi harapannya kalian nanti mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pertemuan kali ini, jadi babnya adalah mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Jadi ketika seseorang itu sudah jujur, maka ini termasuk adalah cermin kepribadian kita. Ya. Tujuan daripada pembelajaran hari ini adalah satu, coba dibaca Rangga ya. Satu, menjelaskan pengertian jujur dengan baik dan benar. Dua, membaca Quran surah Al-Maidah ayat 5 sampai 8 sesuai makna. Cukup. Yang ketiga, coba baca Falikul Isbah. Cukup. Dan yang keempat adalah menganalisis isi kandungan Quran surah Al-Maidah ayat 8 dengan baik dan benar. Dan yang terakhir adalah menyajikan makna jujur adalah ajaran pokok agama dengan penuh percaya diri. Selanjutnya ini ada kompetensi inti. Ya, yang pertama KI 1, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Dan yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli. Yang ketiga atau KI 3, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan. Dan yang keempat atau KI 4, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri. Ini adalah kompetensi intinya. Kemudian ada kompetensi dasarnya. Ada kompetensi dasar. Coba dibaca Luna. Yang kompetensi dasar. Terus? Dan indikatornya ada 1.61, 2.6.2.61, kemudian 3.6.1. Yang inilah yang akan kita bahas, meneliti secara lebih mendalam pemahaman
Quran surah Al-Maidah ayat 8. Fokusnya dalam pembelajaran hari ini adalah itu. Ini ada beberapa gambar ya, ada perilaku jujur di lingkungan masyarakat. Coba kalian amati, silahkan diamati. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4 ya. Gambar 1 ini apa, menjelaskan tentang apa ini kira-kira? Ya, tidak berbohong atau memfitnah. Gambarannya adalah hidungnya menjadi panjang karena dia suka berbohong, suka memfitnah. Berarti kalau memfitnah itu kan hubungannya dengan orang lain. Tidak mungkin memfitnah kok dirinya sendiri, tidak mungkin. Pasti ketika memfitnah pasti melibatkan orang lain. Kira-kira ketika orang difitnah itu dirugikan atau diuntungkan? Dirugikan, karena dia tidak berbuat tapi seolah-olah membolak-balikkan fakta dia yang telah mengerjakan atau melakukan pekerjaan yang tidak baik ya. Kemudian yang gambar 2 bisa kalian amati. Yang gambar 2 apa? Ada yang bisa menjelaskan yang gambar 2 kenapa disuruh untuk berhenti oleh polisi lalu lintas? Ya, pertama anak-anak sekolah yang seusia SMP, mungkin itu SMP, yang berboncengan 3 seharusnya kan tidak boleh. Ini kesalahan yang pertama. Yang kedua, tidak memakai helm. Nah, ini kan repot ya. Tidak memakai helm berarti otomatis dia melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baik manusia adalah dia ketika salah dan mau mengakui kesalahannya. Kadang di jalan ini malah sudah salah tapi dia ngotot, tidak mau mengakui dia salah. Wes salah aja ngotot aja gitu ya. Jadi harus mau dan berani untuk mengakui kesalahan. Kemudian yang gambar 3, sebentar, Falikul Isbah, kira-kira gambar ini menerangkan tentang apa? Wah, ini ada suap, menyuap polisi. Dia sudah kena tilang, tidak bawa SIM, tidak memakai helm, tidak bawa STNK, tapi dia pengen karena dia punya uang, pengen bebas, akhirnya dia mengeluarkan uang untuk diberikan kepada polisi. Ini loh Pak Polisi, kamu tak beri uang ini tapi saya lepaskan ya. Berarti dia adalah nyogok atau menyuap. Ini yang tidak boleh, karena ini termasuk perbuatan yang tercela, berarti dia tidak jujur. Kemudian yang keempat atau gambar keempat, coba Reza, kira-kira gambar ini menjelaskan tentang apa? Nah, ini ada gambar 4, mengembalikan uang kembalian belanja yang berlebih. Tadi sudah saya sampaikan, ketika disuruh orang tua kalian untuk belanja, tapi malah dan uang itu ada kembaliannya masuk kantong sendiri, tidak dilaporkan atau tidak diberikan kepada orang tua. Oke, ini ada peta konsep ya, peta konsep tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Nanti dalam pembelajaran hari ini ada makna jujur, kemudian dalil tentang jujur, hikmah perilaku jujur ya.
Jadi itu peta konsepnya. Oke. Ini ada fokusnya, ada kalian bisa fokus 3.6. Ya, 3.6 itu adalah menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini ada makna dan dalil perilaku jujur. Pengertian jujur. Ada yang tahu jujur itu apa kira-kira? Coba Rangga. Pengertian jujur dalam bahasa Arab semakna dengan asyidku atau asyidik, yang berarti benar, nyata atau berkata benar. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian. Oke, berkata benar apa adanya tanpa mengurangi atau menambahi. Itu namanya jujur. Pengertian jujur saya tampilkan. Gitu. Jujur dalam bahasa Arab yaitu sodako dan as-sidqu yang artinya benar, nyata. Itu ya, tidak menambahi atau mengurangi. Itu pengertiannya. Kemudian perilaku jujur dibedakan menjadi 3. Ya, ada 3 perilakunya. Yang pertama adalah jujur dalam niat. Misalkan kalian sholatnya adalah sholat 5 waktu misal. Berarti ketika contoh zuhur misalkan, berarti harus ya niatnya adalah zuhur. Ya, asar juga asar. Ya, ini adalah jujur dalam niat. Niatnya ketika mau melakukan suatu pekerjaan maka harus ditata. Niatnya adalah di dalam hati. Sampai sini paham? Selanjutnya ada ayat Al-Quran tentang perilaku jujur. Ini ada ayatnya yaitu surah Al-Maidah ayat 8. Di buku kalian pasti ada. Coba dibaca Reza. Al-Maidah ayat 8. Coba Za. Oke, terima kasih. Ini adalah surah Al-Maidah ayat 8. Ini saya akan menampilkan video Quran surah Al-Maidah ayat 8 sesuai dengan makhorijul huruf. Ini langsung dari YouTube. Bisa kalian dengarkan dan simak baik-baik. Ya Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullaha Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malu. Coba dibaca Rara. Ya ayyuhalladzina
wa aqrabu taqwa wattaqwa innallaha khabirun bima ta'malun. Oke, terima kasih. Itu adalah membaca Quran surah Al-Maidah ayat 8 sesuai makhorijul huruf. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, maka kita harus benar-benar dihayati dengan sungguh-sungguh. Karena ketika kita membaca Al-Quran, otomatis kita akan mendapatkan pahala. Ya, pahalanya juga besar ketika kita membaca Al-Quran. Untuk selanjutnya adalah mengidentifikasi hukumnya. Nanti setelah itu, nanti akan saya berikan sebuah permainan, yaitu make image. Ya, cocokkan gambar satu dengan gambar yang lain. Tapi sebelum itu kalian silakan dibaca buku kalian. Nanti saya suruh untuk membaca di depan atau mepresentasikan di depan. Oke, silahkan dibaca. Sebaik-baiknya nanti saya akan suruh maju. Silahkan. Sudah selesai, kira-kira sudah cukup? Sudah ya. Oke. Saya akan membagikan sebuah kartu. Ini ada kartu yang berwarna kuning. Ini adalah ayatnya, ayat Al-Maidah tadi, potongan suratnya, potong ayatnya, maaf. Kemudian yang putih ini adalah hukum bacaannya. Itu ya. Jadi nanti kalian mencocokkan. Nanti saya berikan secara acak. Ya, secara acak nanti setelah kalian mengamati atau kira-kira ini cocok dengan yang misalkan yang ini dengan yang ini cocok, berarti nanti duduknya bersebelahan, satu. Berarti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Gitu ya. Oke. Oke, silahkan kalian berdiri. Semuanya berdiri, cari kira-kira yang betul. Nah, ini. Kamu nanya. Oke, silahkan. Udah kira-kira? Ayo silahkan. Geser sana, geser. Nah, di situ sudah tak kasih kartu soal. Tadi kalian sudah berkumpul, kira-kira kalian sudah paham atau belum? Oke, silakan. Ya, Ayuha siapa? Oke, silakan berdiri coba. Nah, berdiri. Kemudian sini. Berdua berarti. Berdua. Mana kelompoknya yang satu? Oke, silakan. Diperlihatkan ke teman-temannya. Nah, bisa dilihat ke temannya. Nah, coba dibaca. Ya Ayyuha, hukum bacaannya. Mad zaiz musafir karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah tidak dalam kata. Oke. Ada yang menyanggah kira-kira betul apa tidak kira-kira ya? Betul. Oke, silakan duduk. Kemudian ya ayyuha alladzina. Alladzina siapa alladzina? Oke, silakan. Ke depan. Ke depan alladzina silakan. Alladzina diperlihatkan ke temannya. Diperlihatkan ke temannya. Jangan malu-malu, nggak usah malu-malu sama temannya sendiri.
Dibaca coba. Alladzina, hukum bacaannya karena ada kasroh yang diikuti ya sukun. ya, karena ada kasroh yang diikuti ya sukun. Alladzina. Oke, silahkan duduk. Kemudian amanu. Amanu mana? Amanu 7 jari. Oke, silahkan depan. Amanu. Ya, amanu. Ayatnya diperlihatkan ke temannya. Aman. Coba dibaca. Amanu, hukum bacaannya mat badal. Itu adalah mat badal. Kira-kira betul apa tidak? Betul. Oke, silahkan duduk. Amanu, kunu. Kunu, silahkan. Nah, kunu. Tidak usah malu-malu ini. Belajar itu malu-malu. Silakan dibaca, Luna. Kunu, diperlihatkan ke teman-temannya. Kunu. Nah, kunu. Hukum bacaannya. Oke, tepuk tangan. Kelihatannya Rangga kok senyum-senyum sendiri. Oke, silakan duduk. Kunu. Selanjutnya qawamina. Siapa? Oke, silakan. Seperti biasa, ayatnya diperlihatkan ke temannya. Ya. Dibaca. Qawamina. Hukum bacaannya matobi'i, diikuti apa tadi? Ya sukun. Oke, silahkan. Dan yang terakhir lillahi. Oke, silahkan. Lillahi diperlihatkan ke temannya biar temannya tahu. Oke, kelihatan apa tidak? Ya belakang. Nah, belakang. Lillahi. Coba dibaca, Reza. Lillahi, hukum bacaannya oke, silahkan duduk kembali. Oke. Setelah kalian mencocokkan tadi antara ayat dengan hukum bacaannya, semuanya sangat antusias sekali, senang ya. Tapi ada yang perlu saya garis bawahi, ada yang tidak cocok, mungkin karena tidak fokus sehingga ada yang tidak benar. Tapi nanti akan saya berikan kesimpulannya, hukum bacaannya sebenarnya ini apa saja nanti akan saya berikan. Oke, saya tarik dulu ayatnya. Dan untuk selanjutnya ada isi kandungan Quran surah Al-Maidah ayat 8. Coba dibaca, Rara. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 ini di sini. Ini isi kandungan. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan semua aktivitas dengan penuh ketelitian, kejujuran dan keikhlasan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik aktivitas menambahkan maupun aktivitas baru nada. Nah, ini isi kandungannya. Berarti sangat penting sekali Allah memerintahkan kepada orang yang beriman. Ketika orang Islam yang dia bersaksi dia adalah iman dan dia adalah Islam, maka aktivitas-aktivitas itu bisa diterapkan dengan penuh ketelitian, kejujuran, dan keikhlasan hanya karena Allah. Jangan sampai
tadi yang sudah saya sampaikan di awal, ada seorang pejabat yang korupsi, akhirnya di penjara. Oke, ini ada perilaku jujur. Tadi sudah ada peta konsepnya. Sidqu al-qalbi, kejujuran dalam niat, yaitu setiap tindakan dan kehendak hanya ditujukan pada Allah. Ini adalah sidq al-qalbi, kejujuran dalam hati. Dan yang kedua, sidq al-hadis, kejujuran dalam ucapan, yaitu menyatakan sesuatu dengan sebenarnya, dengan tidak ditambahi ataupun dikurangi. Tadi sudah saya jelaskan. Dan yang ketiga, sidq al-amal, jujur dalam perbuatan atau tindakan. Ya, ini perilaku-perilaku jujur, yaitu tidak hanya perbedaan antara hati dengan perbuatan. Ada manfaat dan hikmah jujur. Yang pertama, ini dipercaya oleh banyak orang. Orang ketika dia jujur, diberi amanah dan dia bisa memanfaatkan amanahnya itu dengan baik, maka akan dipercaya oleh banyak orang. Kemudian yang kedua, mempunyai banyak teman. Otomatis ketika kita jujur, berarti kita akan mendapatkan teman yang banyak dan disayangi secara otomatis. Ya, tidak membeda-bedakan ini teman satu dengan teman yang lain. Terhindar dari fitnah kehidupan. Ya, fitnah kehidupan berarti kehidupan ini dunia. Tidak ada orang yang tidak membutuhkan orang lain. Maka kita adalah makhluk yang sosial. Ya. Kemudian yang keempat, mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam hidup. Kalau ketika sudah jujur, hati kita juga akan tenang, tentram, karena tidak ada paksaan, ayem bahasa Jawanya. Itu ya. Dan yang kelima, menjadi cermin kepribadian seorang, bahkan bangsa. Ini sudah dipercaya oleh bangsa. Dan keenam, terbiasa untuk melakukan kebaikan. Dan yang terakhir adalah dicintai oleh Allah. Kalian kira-kira sudah dicintai Allah atau belum? Otomatis dicintai. Tidak ada makhluk Allah yang dibenci. Tapi tinggal bagaimana manusia itu diberi kenikmatan, tidak mampu untuk bersyukur, itu yang repot. Ya, itu adalah manfaat dan hikmah jujur. Kesimpulannya, ada yang berani menyimpulkan. Bentar, wah langsung gini, semangat berarti ya, langsung semangat. Jadi nanti saya pengen ada yang berani menyimpulkan dalam pertemuan kali ini. Tadi siapa? Tadi Sari. Oke, silakan berdiri, sambil berdiri kalau mau menyimpulkan. Kesimpulan dalam pertemuan kali ini adalah dipercaya oleh banyak orang, mempunyai banyak teman dan disayangi orang lain, terhindar dari fitnah kehidupan, mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam hidup, menjaga cermin kepribadian orang bahkan bangsa, terbiasa untuk melakukan kebaikan, dicintai Allah. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian. Sudah berani menyimpulkan. Oke, ini tadi yang sudah kalian perankan masing-masing. Kita make and match tadi, hukum bacaannya. Wah, ini biar kalian tahu. Ini saya simpulkan, ya ayyuhalladzina, ya ayyuha maja ismun fasil, sebab ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kata. Kemudian alladzina bacaannya adalah mat tabi'i. Sebabnya apa?
Tadi kira-kira betul apa tidak? Betul. Ya. Yang ketiga, amanu. Bacaannya adalah mad badal atau disebut sebagai mad ganti, pengganti. Sebabnya apa? Hamzah bertemu dengan mad. Mad ini bukan nama orang loh ya, mad ya. Kemudian yang keempat, kunu mad tabi'i. Sebabnya apa? Ada doma diikuti wawu sukun dan seterusnya. Itu sudah saya simpulkan, kalian biar tahu. Ini poin-poin yang tadi kita sudah bahas pada pertemuan kali ini, yaitu ini poin-poinnya saya tayangkan. Nah, ini perilaku jujur dalam kehidupan dan manfaatnya perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, ada menyampaikan kebenaran yang diakui, sehingga harapan dari pertemuan kali ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, ataupun di lingkungan masyarakat. Gitu ya. Itu simpulan saya. Semoga pertemuan ini bermanfaat, jariahkan ilmu yang didapat, bekal untuk akhirat. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas tentang sumber hukum Islam. Ini juga bab yang sangat menarik untuk kita pelajari. Kalau pertemuan tadi ini juga baik ya, berkaitan dengan kejujuran. Untuk yang pertemuan yang akan datang tadi apa? Sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ada Al-Quran, ada hadis, itu ya. Dan itu akan saya jelaskan di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika dalam pertemuan kali ini ada tutur kata yang kurang berkenan, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, 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 dan semangat. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.